Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina habibana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk bareng-bareng datang ke majelis ta'lim di malam hari ini. Anugerah yang sangat besar yang harus senantiasa kita betul-betul di dalam mensyukurinya, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala ini akan senantiasa istiqomahkan kita di dalam kebaikan-kebaikan sampai akhir hayat kita, sehingga kita mati dalam keadaan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita itu nggak usah mengharuskan segala sesuatu itu cocok dengan harapan kita, cocok dengan kepinginan kita. Sebagaimana dalam ayat yang dibacakan oleh adik-adik kita tadi, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi terkadang asa an takrahu syai'an, terkadang kita ini membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kita benci itu sebenarnya adalah yang baik untuk kita. Dan terkadang kita ini juga mencintai, menyukai, kepengen terhadap sesuatu perkara, padahal perkara yang kita cintai itu adalah tidak baik untuk kita. Wa huwa syarrul lakum. Maka dalam keadaan panas ataupun keadaan hujan pun disyukuri mawon. Kadang nek udan, suwe rautan dinten-teni, kok rautan-udan. Basan udan kok ora leren-leren, pengene ora udan. Jaluke piye dong ya? Maka apapun keadaannya pun dini kok disyukuri mawon. Ora kudu cocok karo karepe. Pun derek mohon kalih kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Maka ridha Allah menjadi Tuhan itu juga ridha dengan semua yang menjadi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kemudian diberi sehat atau sakit pun ditampa mawon, insya Allah ada kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita ini menjadi seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai manusia yang mana al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau kita sebagai manusia ya lumrah nek nglakoni kesalahan. Akan tetapi hati yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kita jangan kemudian mengelumrai kalau kita ini berpotensi untuk berbuat salah. Jadi sebenarnya gambarannya seperti ini. Naik jenengan tindak ke rumah sakit atau jalan-jalan ke mall, maka ketika di situ hujan ataupun mungkin habis dipel, maka akan dikasih tanda, enten tulisannya hati-hati lantai licin, kan ngoten ya. Nah hubungannya apa nek licin? Nek nggone lunyu ki mesti do gampang kepleset.
kira-kira mungkin atau tidak kita tetap harus berjalan di situ, akan tetapi kita tidak kepleset. Mungkin apa enggak? Mungkin. Caranya pripun? Mengikuti instruksi tulisan yang ada. Pripun carane? Ngati. Tingkat tulisannya hati-hati lantai licin. Maka begitu pula hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia itu sebenarnya bisa tidak melakukan kesalahan, itu sebenarnya bisa. Kalau kita ketika hidup itu kita hidup dengan berhati-hati. Es genah gone lunyu wis ditulisi gede. Awas jogane lunyu, awas lantai licin. Malah keplayon kados cah cilik-cilik ngoten niku nggih. Genah gledah. Begitu pula hadiah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia itu settingannya gampang kepleset. Karena bumi yang kita injak ini adalah licin. Licin karena di situ ada hawa nafsu dan ada syaitan. Sehingga kita sangat mudah sekali tergelincir melakukan kesalahan-kesalahan. Akan tetapi ketika kita ini betul-betul sadar bahwasanya yang kita injak ini adalah licin, sehingga setiap langkah kita berhati-hati, maka kita akan bisa sampai ke tempat tujuan tanpa terpeleset sedikit pun. Dan ketika kita sudah berhati-hati kok kepleset, istakdiri menunggu. Jadi tidak menutup kemungkinan manusia itu tidak berbuat kesalahan ketika dia berhati-hati. Kebanyakan manusia ini berbuat salah ini karena tidak berhati-hati, karena tidak membaca rambu-rambu tulisan yang ada, tidak mengikuti arahan-arahan yang sudah ada. Wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan dunia, yang telah menciptakan manusia, zat yang telah menciptakan jin, yang menciptakan iblis, menciptakan syaitan, ini telah mewanti-wanti kepada kita. Kalau kita hidupnya ini pengen selamat, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai dunia ini menipumu. Jangan sampai kehidupan dunia ini menipu. Banyak orang berbuat kesalahan, kenapa? Pasti pertimbangannya adalah pertimbangan-pertimbangan dunia. Lali nek dheweke bakal bali menyang akhirat. Lali yang awake kuwi mengko bakal dijaluki pertanggungjawaban ana ing akhirat. Lali nek sakwise donya kuwi ana swarga, ana neraka. Lupa, sehingga seolah-olah kenikmatan itu ya hanya di dunia saja, sehingga kehidupannya hanya dihabiskan untuk mencari kelezatan-kelezatan, kenikmatan-kenikmatan di dunia. Kemudian wala yaghurrannakum billahil gharur, jangan sampai setan yang memang hobinya, memang pekerjaannya menipu itu, jangan sampai dia menipu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin dulu juga sudah pernah kita sampaikan di sini. Jadi ini ibaratnya ketika kita jalan-jalan ke pasar Beringharjo, teng pasar Beringharjo, teng niku enten tulisan gede banget. Awas, hati-hati dengan orang yang tidak dikenal, banyak penipu. Enten tulisannya. Terus mengke satpam teng harapan niku nggih ngeling kewan jangan mlebet pasar niku. Hati-hati Pak, di pasar ini banyak penipu. Nanti kalau ada orang yang tidak kenal
jenengan hati-hati. Maka bagaimana? Kira-kira ketika kita masuk pasar itu kira-kira pripun? Sikap kita bagaimana? Nah, mesti delok wong kira-kira kenal langsung jaga jarak minimal. Dijak omong barang atau nih terus mikir-mikir. Kayak sing diomongke Pak Satpam wong iki kayak. Maka hadiah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita di dunia kok sering ketipu sama setan? Allah perintahkan taat, dibusi setan sesuk wae. Anu teh. Teriki enten sing ngoten niku. Gusti Allah Kanjeng Nabi pun dawuh aja rasan-rasan. Ngoten nggih, kali setane kok apa-apa mung sithik kok. Iki kan tenanan. Ngoten nggih sing digugus sinten? Kanjeng Nabi napa sinten? Ya setan. Kenapa kita sering tertipu oleh setan? Yaitu karena ketika kita hidup ini kita tidak merasa ada musuh yang ada di kanan kita. Yang di kanan kiri kita tidak merasa ada musuh. Sehingga kita sangat mudah menjadi sasarannya setan untuk ditipu. Sehingga kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitannya dengan apa yang akan kita baca, maka di sini akan disebutkan kalau ba'dul hukama yang babil akhir idza taba idza arada taubah ay yaf'ala asyra hisab. Seyogianya bagi orang yang berakal ketika dia ini mau bertobat. Bagi orang yang merasa punya akal ketika dia ini mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia melakukan 10 perkara ini. Di antaranya istighfar bil lisan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Kalau kita ingin memperbaiki dari kehidupan kita, maka dimulai dengan banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz istighfarnya bisa macam-macam. Bisa astagfirullahaladzim, astagfirullah dzal jalali wal ikram min jami'il dhunubi wal atham. Atau dengan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar niku nune pripun to? Pun apa sedaya nggih? Alhamdulillah pun apa. Monggo sareng-sareng. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini baik istighfar. Ini sayyidul istighfar, cara jawane baik istighfar. Sehingga kalau kita membaca istighfar ini dengan lafaz ini, semakin banyak dosa-dosa kita yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini banyak dosanya. Dan dosa yang menjadikan gemuk ini adalah ketika kita tidak merasa punya dosa. Asli ini kok dosanya cilik-cilik, tapi disepelek nih, akhirnya lemu-lemu atau nih kok dosa nih. Nah ini diantara jamaah siapa yang istiqomah dalam setiap hari membaca sayyidul istighfar ini, enten iki. Siji loro telu papat lima enam pitu alhamdulillah kata. Istiqomah ya. Mungkin ada yang apa, nah tanggal oleh Pak Lutfi, insyaallah. Dalam istighfar bil lisan, dimulai dengan memperbanyak istighfarnya, dilisankan. Astagfirullah, astagfirullah. Adapun fadilah melanggengkan istighfar yang sudah sering kita sampaikan di sini juga. Kemudian selanjutnya adalah wanatu mobil qalb yang alama madha minadz dzunub. Yang kedua setelah istighfar
setelah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana di dalam hati ini ada penyesalan atas dosa yang sudah kita kerjakan itu. Nah, terkadang ada orang yang sudah ketika berbuat dosa ya wis istighfar, tapi isih nang jeron ati iki isih ngangen-angen. Wah, kapan ya dibaleni neh. Enake wingi. Enten sing ngoten niku. Enten ya Allah. Jadi ketika kita punya dosa diistighfari dan ada penyesalan. Dosa atau kemaksiatan itu ini ibaratkan apa jenenge budik nih kalau rasanya gatal kemeranyas ngoten niku. Nek gatal kemeranyas niku enaknya dinapane. Ukuri ya. Tambah dikukur tambah enak, tapi bar dikukur lonyoh kabeh. Demikian pula dengan kemaksiatan. Ketika dilakukan itu padha karo dikukur. Kok enak aku semoro-moro wis amalane melonyoh kabeh. Entek dikukur ngoten niku. Maka ada penyesalan di dalam hati. Jangan sampai ada keinginan bahkan rencana untuk mengulangi lagi. Kemudian wa iqla'u min adh-dhunubil ahli bil badan. Jadi berusaha menjauhi dari tempat-tempat yang memungkinkan dia akan kembali lagi untuk melakukan kemaksiatan itu tadi. Kemudian wal azmu ala alla ya'ud. Kemudian ada azam. Di dalam hatinya itu dia ada keinginan yang kuat untuk tidak akan mengulangi lagi. Tidak mengulangi sampai kapan? 1 tahun ke depan boten. Jadi diniatkan abadan ila akhir umur. Wis aku tekan mati ora bakal tak baleni meneh. Jadi ada keinginan yang kuat seperti itu di dalam hati. Walaupun mungkin nyatanya nggih sesuk tekan pasar rasa-rasan mulai. Apa ning boten teng omah niku getun ngoten lho. Boten malah nang omahku golek bahan sesuk nggo rasa-rasa nang pasar aku yo. Kadang nang omah iki kulaan sik. Iso opo bahan rasa-rasan. Jadi seandainya terulang itu adalah memang betul-betul kan ada kekhilafan. Dan seandainya itu betul-betul terulang di dalam diri kita, maka kita jangan bosan-bosan untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi dari awal, diistighfari, ditinggalkan, disesali, digetuni. Sehingga ulama berpesan kepada kita, jangan sampai kamu ini bosan bertaubat sampai kamu akan bosan melakukan maksiatnya itu. Kadang-kadang enten wong nggih memang betul-betul ora kuat arep ninggalke. Iki rasa-rasa Yesus bar kuwi tobat tenanan. Lah kok sesuk rasa-rasa meneh nggih ditobati mulai ngotot terus sampai mengke bosen ya rasa-rasa. Ampun bosen ya tobat, tapi bosen ya rasa-rasa. Terkadang kan dhewe niku bingung ngadepi awak dhewe. Aku kok dadi rasa-rasane to. Padahal ya wis meneng tapi kok refleks. Ana wong ngomong ya terus nyauri malah tak tambahi. Wonten niku. Iku kebiasaane bapak-bapak ngoten niku nek kumpul. Nggih Bu nggih. Kebiasaane bapak-bapak ngoten niku. Boten kuwale ya. Wa diniati wal azmu ala al-ya'ud, berniat bertekad kuat untuk tidak mengulangi sampai akhir hayat. Kemudian setelah itu agar ada kekuatan, agar ditambah waquful akhirah. Bagaimana ditambah kecintaannya terhadap akhirat? Menambah kecintaan kepada akhirat dengan cara apa? Bi'iqbali ala umuril akhirah, yaitu dengan menghadap terhadap urusan-urusan akhirat. Jadi memperbanyak amalan-amalan untuk persiapan akhirat. Jadi apa-apa yang dipikir lagi akhiratnya. Sehingga termasuk tanda-tanda orang yang betul di dalam imannya.
Maka dimanapun dia melangkah, dimanapun dia berada, yang ada di depan matanya adalah bagaimana akhirat saya. Iki harus ngombe sing pikiran iki nek aku ngombe iki akhiratku piye? Akhiratku bakal dadi surga apa neraka? Arep nyambut gawe, aku budal nang gawean iki. Aku dadi tukang. Aku dadi laden. Iki akhiratku piye? Surga apa neraka? Aku arep dodolan nang pasar, nek dodolanku model koyo ngene, iki bakal mlebu surga apa neraka? Mau ngomong, omongan apa yang akan kita omongkan sing dipikir iki omonganku bakal nggawa mlebu surga apa neraka? Jadi bagaimana ala umur akhir. Kemudian dilanjutkan dengan wabughdud dunya. Kemudian meninggalkan atau membenci dari keduniaan. Bi'idbari an umuri dunya, yaitu dengan cara meninggalkan dari perkara-perkara keduniaan. Wah nek ngoten boten sah nyambut gawe, kleru. Jadi dengan dirubah. Karena kam min amalid dunya sara amal akhirah min husnin niyah. Jadi berapa banyak perkara-perkara yang kelihatannya itu adalah urusan-urusan dunia, tapi akan berubah menjadi amalan akhirat dikarenakan baiknya niat. Sing wingi budal nyambut gawe niate mung dienggo lumpuk-lumpuk bondo, dienggo berbangga-bangga, niki diganti. Aku tetap nyambut gawe piye caranya aku iso cepet umroh. Iso budal umroh, bisa budal kaji sak cepete. Jadi niatnya diganti, walaupun yang kita kerjakan itu adalah hal yang sama, akan tetapi nanti nilainya berbeda, kesan yang ada di dalam hati pun juga berbeda. Kita tidur siang, podo-podo tidur siang, tapi niatnya diganti. Sing mbiyen aku tak turu awan ben bengi iso nonton bal-balan, diganti. Aku tetap turu awan, tapi niatnya ben bengi iso ngaji, iso tangi tahajud. Seperti itu. Jadi mungkin secara tata zahirnya kegiatan kita tidak berubah, akan tetapi nanti nilainya akan berubah karena maksud tujuan dari apa yang kita kerjakan ini sudah kita rubah semuanya, yaitu untuk membangun akhirat semuanya. Jadi membenci, meninggalkan keduniaan itu dengan meninggalkan keniatan-keniatan yang hanya sekedar untuk dunia, kita rubah yaitu dengan untuk urusan-urusan akhirat. Sing biyane royal senenge belanjane apa-apa dienggo bosone. Niate ya wis sing penting berfoya-foya, diganti belanjane bosone ditambahi. Niate napa? Niate membahagiakan saudara muslim. Jadi termasuk amalan yang terbaik adalah idkhalus surur fi qulubil muslimin, yaitu memasukkan kebahagiaan di hati orang-orang yang beriman. Jadi mungkin ibu-ibu jatah belonjone bar pengajian itu ditambah. Ini termasuk meninggalkan keduniaan ngoten niku, Pak. Jadi mboten malah terus rasa-rasane nyambut gawe. Jadi kelihatannya yang kita kerjakan sama, tapi keniatannya karena sudah berubah, maka ini sudah dianggap kita meninggalkan tawasul terhadap dunia. Dilanjutkan dengan waqillatul kalam, mengurangi dari omongan-omongan yang tidak bermanfaat. Omongnya ini manfaatnya maka sangat baik. Tapi ketika omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya, maka lebih baik dikurangi. Di sini ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kathura kalamuhu kathura saqatuhu
wa man kathura saqatuhu kathurat dhunubuhu wa man kathurat dhunubuhu kanatin naru aula bihi. Barang siapa yang banyak ngomongnya, maka nanti dia akan banyak salahnya. Dia akan terjatuh dalam omongan-omongan yang keliru. Barang siapa yang banyak salahnya, maka dia akan banyak dosanya. Nah, kalau sudah banyak dosanya, maka neraka ini adalah tempat yang paling baik untuk dia. Sehingga untuk urusan ngomong ini, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengaitkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir. Iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir. Jadi rukun iman ini ada 6. Di antaranya adalah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan iman kepada hari akhir. Kita iman kepada yang lain, tapi kepada yang dua ini kok tidak ataupun merusak, ya tidak diterima iman kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika ada sesuatu oleh Kanjeng Nabi kok dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir, berarti adalah betul-betul urusan yang harus diperhatikan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, maka hendaknya dia ngomong itu yang baik-baik aja. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, maka lebih baik diam. Sehingga orang kalau mau bertobat, mau memperbaiki amalannya, maka termasuk yang harus dia kerjakan adalah illatul kalam, mengurangi dari pembicaraan. Dan setelah itu wakilatul akli wasyurb, menyedikitkan makan dan menyedikitkan minum. Ya, dalam tombo itu ada buat pengiro ingkang luwe. Jadi memperbanyak puasa. Dari yang dimulakan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang punya banyak penyakit, itu diantara sebabnya adalah karena dia kurang puasa. Puasa newe mong nek sasi Ramadan. Kuwi wae kurang arep karo mburi tengahe bolong-bolong. Wes ngerti bolong-bolong ora gelem nyaur. Ngerti enten ngoten niku. Oh, alhamdulillah boten enten. Niku pun sasi napa niki? Sumatil akhir nggih. Sumatil akhir nggih. Yo sumatil awal. Sumatil awal. Berarti kan sumatil akhir Rajab Ruwah. Kantun 3 bulan malah. Tinggal 3 bulan kita sudah masuk ke bulan Ramadan lagi. Maka sudah mulai dipikirkan sing pengin duwe utang. Sing duwe utang gage-gage di sae. Sing duwe utang tahun kepungkur niku nggih tetep kudu di sae. Sing duwe utang 10 tahun kepungkur niku nggih kudu di sae. Ora terus wis suwi Gusti Allah wis lali. Tadi yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala ketika saya ini punya utang sama Pak Lutfi, mungkin 15 tahun yang lalu. Wayah niku kula tasih nakal-nakale. Terus saat ini kula bertobat, kula sowan Pak Lutfi. Pak Lutfi biyen kula ngondol duit jenengan 100 juta. Saat ini kula pun tobat pun lunas nggih. Saged boten ngoten niku. Kira-kira saged boten. Begitu juga dengan puasa kita. Ya Allah, 15 tahun yang lalu saya masih nakal. Sekarang saya sudah tobat. Lunas ya Allah ya. Apa ngoten niku? Enak men. Padahal hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini lebih berhak untuk dibayar. Maka perbanyak puasanya. Orang banyak sakit karena kurang puasa. Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda yang berangkatnya, sumu tasihhu, berpuasalah maka kamu akan sehat.
Sehingga baginda Nabi punya tertib setiap bulan itu minimal perutnya diistirahatkan 3 hari. Setiap bulan perutnya diistirahatkan 3 hari itu dengan adanya saumu ayamil bid ataupun puasa di hari-hari putih. Tanggal 13, 14, 15 Komariah ya, hitungan Jawa ataupun hitungan Islam itu minimal seperti itu. Baik lagi selain itu kita tambahi dengan puasa setiap minggunya 2 hari, nyeneni Kemis. Jadi puasa nyeneni Kemis, Senin puasa, Kemis puasa, akan lebih baik lagi. Kemudian baik lagi kalau kita bisa nambah yaitu dengan puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak puasa. Coba jenengan tingali wong sing istiqomah puasa Daud niku arang masuk angin, arang lara weteng, jauh dari penyakit stroke, darah tinggi, tingali mesti ngoten niku. Nek sing gawene lara-lara nang mantang letih. Posone pripun? Mungkin nek jawane wong hehe ngoten niku. Labane pripun? Hehe. Perbanyak puasa. Jadi ketika orang banyak makan, maka akan syahwatnya akan meningkat. Tapi ketika kurang makannya, maka syahwatnya akan berkurang. Roya annahu sallallahu alaihi wasallam qala awliyaullah min khalqih ahlul ju' wal 'atas. Wali-walinya Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya yaitu adalah orang ahli lapar dan ahli haus. Orang yang banyak puasanya, banyak laparnya, banyak hausnya, itu kebanyakan di antara mereka adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka faman adzahum intaqamallahu minhu. Barang siapa yang memusuhi wali-walinya Allah tadi, maka Allah akan siksa mereka. Wa hataka sitrahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan buka dari satirnya sehingga orang yang memusuhi wali-walinya Allah tadi akan dibuka aib-aibnya. Aib-aibnya ini akan diketahui oleh orang banyak. Wa harrama alaihi 'aishahu min jannatihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala haramkan kehidupannya dari surganya. Inilah kiat-kiat kalau kita ini ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari istighfar, menyesal di dalam hati, kita tinggalkan jauh-jauh, kita niatkan agar tidak kita ulang lagi selama-lamanya. Kita tambahi cinta kita kepada akhirat, kita benci terhadap kehidupan dunia, dikurangi dari omongannya dan dikurangi makan dan minumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjalankan dari ini semuanya, sehingga kita akan menjadi orang-orang ahlul taubah, orang yang ahli bertaubat, yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, orang yang bertaubat diterima taubatnya oleh Allah, maka dia bagikan orang yang sama sekali tidak memiliki dosa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sifatika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al istima'ana hadha istiman mubarakan wa tafarraqana ba'dahu tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma ij'alna min ahli khair wa sa'adah wa la taj'alna min ahli syarri wa saghar. Allahumma inna nas'aluka afdala ma ta'adha bihi 'ibadaka as-salihin biduni mihnatin wa la bariyah bi mujarradi fadlika al-'azim wa bi syafa'ati rasulika al-karim innaka antallahu rabbul barur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa mu'afatat da'imata fid din wa dunya wal akhirah.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.